Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Celebes People? Senang rasanya saya Ade Febrian bisa kembali mencoba dalam program dialog. Jika kita berbicara mengenai vaksin, saat ini kalau kita lihat minat masyarakat sangat meningkat dibanding tahun sebelumnya, yang mana memang stok vaksin saat ini sedikit terbatas. Lantas bagaimanakah dengan program vaksinasi di Kota Makassar? Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Nani Hamil, Dinas Kesehatan Kota Makassar. Bu Nani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Sehat ya. Baik, kita juga sudah terhubung bersama dengan pakar kesehatan, ada Prof. Idrus Paturusi. Prof. Idrus, apa kabar? Baik. Sehat ya Prof ya, baik. Pertama saya ke Bu Nani dulu. Bu Nani, kalau kita lihat program vaksinasi di Kota Makassar, kan memang minat sekarang masyarakat untuk vaksin sangat meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya. Namun peningkatan itu tidak didukung dengan stok vaksin yang katanya saat ini terbatas. Nah, kalau untuk stok vaksin di Kota Makassar, Bu Nani seperti apa sejauh ini? Ya, sebelumnya terima kasih. Ya, jadi untuk stok vaksin sendiri yang saat ini memang kita rencananya alokasi vaksin yang akan baru datang itu nanti minggu depan. Jadi untuk saat sekarang vaksin yang tersedia itu kita prioritaskan untuk penggunaan dosis kedua, yaitu orang yang sudah melakukan vaksinasi dosis 1, yang sudah sampai tiba saatnya sekarang untuk dilakukan dosis 2 dengan rentang waktu 28 hari. Jadi kita keep dulu untuk yang dosis 1 yang di fasilitas kesehatan, kecuali yang dilakukan di sentra vaksinasi yang telah dialokasikan vaksin sebelumnya. Seperti itu. Baik, untuk vaksinnya sendiri sejauh ini kan memang sudah ada kabarnya sudah akan ada stok yang akan tiba gitu ya Bu Nani ya? Iya, betul. Oke. Untuk vaksin jenis pelajar itu apakah memang sudah ready atau gimana nih Bu Nani? Iya, untuk pelajar sebetulnya kita menggunakan vaksin yang sama saja dengan masyarakat umum lainnya. Jadi kita masih tetap menggunakan platform Sinovac, yang sebagian besar memang yang diberikan dropping kita dari pusat itu sebagian besar adalah Sinovac. Meskipun ada merek lain juga, seperti AstraZeneca itu yang kemarin dia diberikan pada fasilitas kesehatan TNI Polri. Kemudian ada Sinopharm, itu vaksin gotong royong. Dan kemudian saat ini sudah ada lagi juga vaksin Moderna, itu yang diutamakan untuk booster pada tenaga kesehatan. Oke, baik, terima kasih Bu Nani. Saya ke Prof. Idrus. Prof. Idrus, jika kita melihat jenis vaksin yang ada di Indonesia, Sinovac, ya, Moderna, dan lain sebagainya, ini juga membuat masyarakat, ada beberapa masyarakat yang bingung terhadap dengan jenis vaksin ini. Ada yang mengatakan Moderna lebih bagus, yang ini lebih bagus, akhirnya tidak jadi vaksin. Nah, kalau dari Prof. Idrus sendiri melihat vaksinasi yang berjalan hingga sejauh ini, Pak Prof. Idrus, silakan. Iya, coba supaya kita ngerti ya, saya share screen ya. Oke, boleh. Supaya tahu. Disable nih, bisa share, bisa ya. bisa deh. Saya sudah kasih ini, Prof. Silakan. Ya. Oke. Iya, jadi kalau kita lihat ya, kan ini ada beberapa macam vaksin ya. Ini yang banyak dipakai di kita sekarang yang disebutkan tadi, Bu Nani, itu vaksin Sinovac ya. Jadi kalau kita lihat Sinovac ini kan kerjasama dengan Bio Farma ya. Kemudian ya sebetulnya kita di Bio Farma itu tinggal mengisi aja, bahannya itu dari China, kemudian masuk, kemudian kita packing masuk dalam botol. Nah, isi dari Sinovac itu kita lihat bahwa itu mengandung virus yang sudah dimatikan, ya. Jadi kita ambil virus COVID-19, kita matikan, lemahkan, kemudian itu juga terisi aluminium hidroksida ya. Di sini ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan mood. Ada juga fosfat itu sebagai stabilizer ya.
Kemudian larutan garam natrium klorida NaCl itu sebagai isotonik dalam penyuntikan. Jadi ini semuanya masuk di dalam itu. Nah, ini adalah Sinovac ya. Nah, kemudian kita lihat kan ada beberapa macam-macam juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada vaksin yang dimatikan dan kemudian kita suntikkan ya. Tetapi ada juga itu yang misalnya yang disebut sebagai Moderna, kemudian yang lain itu dasarnya dari RNA-DNA. Jadi RNA-nya itu kemudian disuntik masuk ya, dan kemudian itu yang dipakai di dalam tubuh kita. Jadi ini beda-beda memang. Jadi kalau kita lihat ini ada Moderna, ada Pfizer. Moderna sama Pfizer itu RNA-DNA ya, yang disuntik di tubuh kita. Kemudian setelah tubuh kita mengenal, kemudian ya itu dimunculkanlah antibodi dari tubuh kita untuk kalau virus masuk itu bisa dicegah. Nah, seperti itu ya. Jadi kita lihat sekarang memang ini bermanfaat ini kita walaupun tadi sudah disampaikan bahwa kita masuk untuk bagus ya. Jadi persentase ketersiapan tempat tidur isolasi ini menandakan bahwa walaupun kita punya vaksinasi itu belum maksimal, tetapi dengan PPKM level 4, level 3 dan lain sebagainya, kita lihat di sini bahwa ini ada penurunan ya. Penurunan yang hijau ini adalah tempat tidur, yang kuning ini isolasi ICU. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan menurun terus nih. Ya, menurun kalau kita lihat di sini kalau kita lihat yang di sini itu pada tanggal berapa itu ya, itu sudah sangat menurun. ICU yang tadinya itu 90 sekian persen pada waktu Juli dan mendekati Agustus, tapi sekarang ini sudah turun. Isolasi juga 6,4%. Nah, saya nggak tahu karena kalau di Makassar sendiri kan vaksinnya itu sudah lumayan itu. Kalau nggak salah kita sudah mungkin sudah mencapai hampir sudah lebih 50% ya. Iya, Prof. Iya, Ibu Dinas ya, Kadis ya. 50, hampir sudah hampir 60 ya. Hampir 60% vaksin. Nah, ini menandakan bahwa ya manfaat dari vaksin itu sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan bahwa itu menurun. Tapi tentunya karena tadi juga disampaikan bahwa masih banyak itu yang baru 1 kali vaksin. Sehingga vaksin yang datang itu ya, itu nggak bisa juga kalau misalnya baru 1 kali dan kemudian tidak divaksin lagi, itu nanti kan sia-sia. Ya. Makanya sekarang itu untuk nakes diperlukan di booster lagi. Malah ada beberapa nakes setelah di booster vaksin yang ketiga itu diperiksa dia punya serologi ada yang sampai 40.000 ya. Jadi persoalannya itu sampai naik kan. Itu kan luar biasa. Jadi kelihatan boosternya itu naik. Nah, sekarang tentu kesalahan yang dikatakan tadi, vaksin terbatas. Orang semuanya mau cari vaksin. Malah kita di Indonesia ini sekarang saya lihat tarik-menarik antara provinsi ini, provinsi itu, dan lain-lain sebagainya oleh karena mereka mau masing-masing menggunakan vaksin. Nah, kalau saya lihat ini adalah ya bagaimana pintar-pintarnya pemerintah daerah seperti baru-baru kita kan dari ikatan alumni itu dapat 25 tambah ID 10, 35, kemudian Pak JK itu minta juga dapat 75.000. Jadi kita sudah dapat 100.000 lebih ya. Nah, saya nggak tahu bagaimana caranya lagi kita minta ya. Tapi saya kira pemerintah juga sekarang sudah apa namanya sudah menyiapkan. Maka tadi sudah sampaikan bahwa kesiapan untuk setelah penyuntikan pertama untuk yang kedua itu sudah ada vaksinnya. Nah ini harus sustain ya. Bilang? Ya, baik, terima kasih Prof. Iya, Prof. Sepertinya agak sedikit terganggu oleh jaringan. Gimana suara saya tadi masih kedengaran?
Iya, iya, kedengaran, Pak. Baik, Ibu Nani, kalau kita berbicara tentang tadi Prof itu sudah menjelaskan tentang jenis vaksinnya dan lain sebagainya. Kalau untuk di Makassar sendiri, daerah mana aja yang sudah tercover untuk vaksinasi? Apakah memang masih sementara berjalan atau kemungkin masih ada beberapa daerah yang belum tercover nih? Ya, kalau daerahnya barangkali kita saat ini belum membuat pemetaan bahwa di daerah-daerah tertentu yang banyak dilakukan vaksinasi ya, karena kita masih menggunakan skala kota. Jadi untuk Kota Makassar sendiri sasarannya itu 1,1 juta sekian orang yang harus divaksin dari sekitar 1,5 juta penduduk. Itu yang sasaran vaksin adalah 1,1 juta. Saat ini untuk posisi tanggal 8 September itu dosis 1 kita sudah 607.000 sekian. Ya, jadi untuk sasaran kita di Makassar itu sudah 55%, sekitar 55% dari sasaran 1,1 sekian juta penduduk yang dilakukan vaksinasi dosis pertama. Baik, ini kita juga sudah terhubung bersama dengan Pak Wahab Tahir, legislator dari Makassar. Pak Wahab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Pak Wahab, ini kita membahas soal vaksin di Kota Makassar karena memang banyak minat masyarakat yang semakin meningkat, namun stok vaksin kabarnya ini sedang menipis. Nah, kalau dari DPRD Makassar sendiri melihat program vaksinasi yang berjalan di Kota Makassar sejauh mana nih Pak Wahab? Ya, kalau ditanya soal program vaksin, kita lagi masif-masifnya nih, baik eksekutif maupun pihak swasta atau pemerintah secara dinas lain, baik dalam dinas lingkup pemerintah kota maupun di luar dinas pemerintah Kota Makassar. Kita lagi giat-giatnya. Tetapi kalau bicara soal stok vaksin, minta maaf saja, kewenangan itu ada di provinsi, bukan di kita, gitu. Kabupaten kota itu bermohon minta ketersediaan vaksin ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Nah, jadi kalau terjadi sedikit kekurangan stok vaksin, ya kami tidak bisa menjawab hal itu. Tetapi sekali lagi pemerintah kota dengan seluruh stakeholder yang ada di Kota Makassar selagi giat-giatnya melakukan vaksinasi, tetapi kalau bicara tentang ketersediaan stok vaksin, ya tidak dalam menjadi kewenangan kita. Pemerintah pusat melalui perwakilan pemerintah pusat di daerah, yaitu adalah pemerintah provinsi. Baik Pak Wahab, untuk mendorong percepatan vaksinasi di Kota Makassar, upaya dari DPRD Makassar sendiri seperti apa? Ya kan, intinya adalah mengedukasi rakyat. Rakyat itu harus diberitahukan, diberikan pemahaman. Tidak boleh menyerah kita terhadap kondisi tersebut. Salah satu kewajiban kita adalah mengedukasi rakyat. Rakyat hari ini kalau dia mendapat akses informasi dari berbagai macam sumber, kemudian menarik kesimpulan sendiri, ya tidak boleh kemudian kita menyerah terhadap itu. Kita harus lebih giat lagi mengedukasi mereka sehingga mereka paham, rakyat paham bahwa vaksinasi itu hanya salah satu upaya dalam rangka memutus rantai penyebaran coronavirus dan menambah kekebalan tubuh kita terhadap virus corona tadi. Jadi ini soal edukasi, dan insya Allah kalau kita semua bekerja sama, memberi teladan, edukasi yang paling baik itu memberi teladan. Kalau kita semua memberi teladan, insya Allah rakyat akan ikut, masyarakat akan ikut, sehingga tingkat partisipasi orang yang melakukan vaksinasi di Kota Makassar bisa memenuhi kuota standar nasional. Kira-kira seperti itu.